Halo sobat viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi mamen. Paten tenan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk terbaru dari brand yang wow, ini brand penghancur ini. Apalagi kalau bukan brandnya Zerox mamen. Hari ini kita akan membahas reel terbaru dari Zerox dengan seriesnya Gravity. Oke. Sekarang saya akan baca-baca mantra dulu. Di sini untuk spesifikasinya, di sini untuk modelnya saya 1000, 2000, gear ratio di 5.2/1, land capacity nanti akan kita cek. Max drag saya 1000-nya di 7 kg dan saya 2000-nya di 9 kg. Kemudian untuk fitur-fitur power handle, CNC machine spool, carbon drag, precision drag system, V-tapered spool, power bearing 6+1 ball bearingnya. Salt water seal, kemudian one piece CNC handle, advanced clicker alarm system, mono shaft dan juga rapid stop. Dan langsung aja kita akan unboxing dalam pembelian untuk reel Zerox Gravity ini. Di sini kita mendapatkan apa aja? Iya, ini ada handle-nya. Kemudian di sini ada reelnya. Oke, blackout man. Kemudian di sini ada skematik untuk reelnya. Oke, dan sudah kosong di dalam boxnya, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini untuk penampakan reelnya super blackout, tapi nggak super blackout sih, karena di bagian ini apa namanya? Di bagian cover warnanya ini dia warnanya hijau, men. Nah, jadi untuk reel ini dia hadir dalam 4 pilihan ukuran. Ada dari size 1000, 2000, 3000 dan 4000. Dan yang di tangan saya ini yang size 1000, men. 1000-nya kecil. Size-nya agak kecil. Ini size-nya kayak size luar ya, enggak kayak 1000 lokal brand kita. Kadang 1000 lokal brand itu dia agak gede ya untuk size-nya. Udah mirip size 2000 itu. Nah, di sini untuk warnanya itu dia menggunakan warna hitam matte, black matte. Body, rotor, black matte. Pada bagian spool juga black matte. Handle-nya dia glossy. Kemudian pada knopnya dia pakai mica. Lalu di bagian sini ada lapisan karbon di sini, penghias, pemanis lah ini ya. Pemanis karbon di sini. Kemudian untuk body trimnya ini saya kurang tahu ini ABS atau metal, nanti akan kita cek, tapi kayaknya sih ABS ini mamen. Nah, pada bagian body untuk reel ini dia menggunakan bahan apa ini ya? Bodinya ini tidak tertera sih, tapi harusnya untuk bodinya ini dia pakai bahan karbon ya kalau kita melihat dari konturnya ini. Untuk tipe reel armnya ini dia menggunakan tipe yang solid tanpa ada bolongan, jadi pastinya ini akan membuat tingkat kekuatan yang lebih besar pada bagian reel armnya. Kemudian untuk reel armnya juga terbilang cukup tinggi. Nah, ini kalau reel yang kecil, kalau dia disesuaikan ya, reel armnya pendek juga. Kadang itu kalau kita pegang udah terpasang kejoran, kita putar di bagian bel arm atau bel AC-nya ini dia bisa kena di jari mamen, dan lumayan sakit sih. Tapi kalau dia tinggi kayak gini lebih aman ya, lebih enak kita untuk handling. Pegang ke depan enak, kayak gini enak, kayak gini enak, kayak gini enak ya, enak semualah biasanya ya. Untuk tingkat kekakuan di bagian reel armnya ini udah kaku mamen. Nah, ini bagus nih. Berarti ini beneran karbon grafit mamen. Tuh, ini udah kaku, nggak ada pergerakan signifikan lagi dan udah rigid. Lalu pada bagian rotor juga dia menggunakan bahan karbon harusnya. Tingkat kekakuan cukup lah untuk sebuah reel size 1000 ini udah cukup sekali lah mamen. Untuk jeda rotor ini ada space tipis sekali. Ini udah terbilang presisi mamen. Space-nya bagus. Membuktikan bahwa sistem one way-nya ini udah terpasang dengan benar ini. Kemudian pada bagian one way dia tidak pakai switch lagi ya. Udah tercover, tertutup semua di bagian bawahnya. Itu akan lebih menguntungkan, terutama dari sistem pertahanannya terhadap air. Pada bagian handle, dia pakai handle dengan tipe one piece, bahannya metal. Knopnya ini menggunakan bahan mica, tipenya flat bar, kontur X, dan ini transparan ya di bagian sini mamen. Tuh. Kemudian untuk knopnya ini saya akan coba buka. Dia bisa di removable nggak? Oh iya, bisa removable ini mamen. Bisa digonta-ganti sesuai dengan selera ya. Saya akan cek, harusnya sih belum ada ball bearing sih, karena untuk ball bearing di sini dia 6+1 ya. Biasanya kalau 6+1 itu belum ada ball bearing di bagian sini. Oke, nah ini pakai bushing dia. Bushingnya ada 1 ya. Iya, di bagian sini dia nggak pakai bushing mamen. Bushingnya cuma ada di bagian sini aja. Dan mungkin buat teman-teman mungkin yang mau ganti bushingnya ini jadi ball bearing, kalian bisa beli ball bearing di size 3,5 kali berapa ini?
kali 7 harusnya ini. Tanggung banget nih. Iya. Antara 6,5 atau 7 ini membingungkan. 7 lah, kayaknya 7 ya. Kemudian tebelnya di 2 mili, men. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, dia udah screw in handle. Untuk sistem lockingnya tentunya dia udah quick lock ya. Jadi pada saat dia udah padat, tep gini, udah langsung kunci dia. Nah, nggak bisa diputar-putar lagi, men. Untuk kepresisian drive gear ada space-nya tipis, normal. Handle, nggak ada oblak, mantep. Rotor, nggak ada space, mantep men. Stop and go, weh, paten. Enak ini stop and go-nya. Dan untuk handle-nya tentunya juga dia udah interchangeable. Dia bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan railnya. Pada bagian spool untuk rail ini, dia menggunakan spool dengan tipe medium spool. Ini spoolnya antara shallow dan juga antara reguler ya. Jadi dia di tengah-tengah, men. Nggak terlalu dalam, tapi dia juga nggak terlalu dangkal. Cocok sekali untuk dipakai, digunakan memancing di kelas turnamen dan juga casting untuk spool seperti ini, men. Untuk ukuran size spoolnya ini size-nya lebarnya di 13,30 dengan kedalaman kurang lebih di sekitar 4,5 mm. Kemudian pada bagian bibir spool, ini udah ada lapisan anodize nih. Khusus di bibir spoolnya diberikan lapisan anodize mengkilat. Ini untuk membuat permukaan di bagian spoolnya itu menjadi lebih licin, hingga nanti untuk friction atau pergesekan mainline di sini, dia akan menjadi lebih kecil. Jadi waktu kita lakukan teknik long cast, bisa lebih jauh, men, untuk lemparannya. Untuk tutup spool ini udah sangat ceper sekali. Nah, ini udah sangat mendukung ya. Spoolnya medium, pakai bibir spool V-shape plus anodizing finishing. Kemudian pada bagian tutup spoolnya ceper. Ini sangat mendukung sekali untuk melakukan sebuah teknik lemparan jauh, men. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing support. Ini dia. Nanti akan kita ukur untuk ukuran ball bearing supportnya. Lalu pada bagian ini drag system, saya akan cek 2 layer ya. Dia pakai ini aluminium dan ini karbon. Karbonnya dia pakai karbon yang bagus punya ini, men. Tuh. Nah, kemudian untuk sistemnya juga dia udah bagus ya. Nah, ini untuk karbonnya ini dia lebar berada di samping. Walaupun dia satu, max drag-nya bisa maksimal ini. Dan kemudian untuk di bagian washernya ini juga dia udah lempengannya ini kayak ada tonjolannya di bagian tengah. Jadi kalau diberikan tekanan di bagian tengah ini, sampingnya ini dia akan lebih rata untuk tekan ke spoolnya ini. Jadi untuk sistem kerja spoolnya itu akan jadi lebih konsisten, lebih stabil, men. Cuman di sini untuk bagian drag washernya dia belum ada grease. Bisa kalian tambahin grease tipis-tipis aja, nggak terlalu banyak sih. Nah, kayak gini aja, men. Ini untuk bikin dia jadi lebih lembut. Karena untuk rail kecil kita nggak kejar max drag ya. Rail kecil ini kita kejar di tingkat lembut. Untuk smoothnya ya. Untuk smoothnya kerja dari drag itu kita perlu ke situ, men. Karena untuk rail kecil pastinya kita akan pakai benang yang kecil juga atau PE yang kecil juga. Jadinya kalau PE-nya atau drag sistemnya itu kerjanya kasar, udah pasti resiko putus itu bertambah, men. Jadi kita butuh butuh kerja drag yang lebih lembut, lebih empuk waktu dia keluar. Dan di sini sih untuk max drag pada rail ini terbilang cukup besar ya, di 7 kilo berdasarkan spesifikasinya. Dan untuk kinerjanya ini, nah ini enak, men. Dia nggak keset. Tuh. Transisi drag sistemnya ini nggak keset. Dari dia posisi diam ke posisi bergerak tuh enak dia. Dia nggak ada kejutannya, nggak ada lonjakan. Nah, enak ini, men. Tuh. Enak ini. Untuk kerja drag sistemnya enak. Nah, kemudian di bagian bell wire untuk rail ini, dia menggunakan bahan metal. Untuk bell wire-nya ini pakai sistem two-piece ya. Kemudian untuk bell arm menggunakan bahan karbon juga harusnya. Dan untuk bell assembly di sini dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, sangat lebar sekali. Jadi emang benar-benar rail ini dirancang untuk bermain, mencari long cast ya. Ininya lebar, medium spool, V-shape, kemudian ada lapisan anodize, tutup spoolnya ceper. Nih, mantap sekali ini, lebar. Kemudian lanjut, kita akan mulai untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari rail zero gravity ini. Nah, di sini untuk bagian gear ratio 5.2/1. Akan langsung kita cek ya. Saya akan mulai dari sudut sini, men.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 5.2:1. Untuk crank feel di sini lembut, feel guardnya ada tipis. Untuk retrieve-nya enak, ringan mamen. Putaran kosong, balance banget di sini. Pada bagian spring gate dia udah menggunakan bahan metal. Untuk pair-nya menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Kemudian untuk kinerja bel otomatiknya di sini terasa cukup sensitif. Nggak bener-bener sensitif, tapi udah cukup ringan sekali untuk kinerja bel otomatiknya ini. Untuk tendangan balik atau blowback-nya pun enak di sini. Kemudian di bagian line capacity akan saya bacain dulu. Punya saya ini ukuran 1000 ya. Nah, ini ukuran 1000, mamen. Jika kita menggunakan PE 1,2 atau yang berdiameter 0,185 mili itu masuk 170 meter, PE 1,5 atau yang berdiameter 0,205 mili itu masuk 140 meter, dan PE 2 atau yang berdiameter 0,23 mili itu masuk 100 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di sekitar 90 meter PE berdiameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Zero Gravity size 1000 ini. Di sini untuk hasil spoolingnya sangat rapi banget mamen, rata banget di sini. Hasil lilitan lainnya pun terlihat sangat rapi. Kemudian di bagian drag clicker, di sini dia menggunakan tipe advance. Untuk drag clickernya terlihat ekstrim ya. Untuk dudukannya ini dudukannya kayak X gitu mamen. Tuh. Keren, kelihatan minimalis tapi juga gahar ini untuk drag clickernya. Untuk clicker wire-nya dia pakai bahan metal. Ini tebel, tipenya flat, tebal. Harusnya sih awet ya, harusnya mamen. Dan untuk housingnya dia pakai bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Untuk kinerja dari drag clickernya, pada saat saya putar spool dengan tension drag kosong, di sini untuk pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clickernya itu terasa cukup keras. Jadi sebenarnya sih saya sarankan kepada teman-teman semua dengan tipe clicker seperti ini jangan terlalu sering memainkannya seperti ini. Karena ini ada resiko untuk mengurangi masa pemakaian untuk clicker kalian mamen. Takutnya clicker wire-nya itu patah, tapi saya harap sih enggak ya, karena di bagian bell wire-nya, di bagian clicker wire-nya tadi terlihat sudah cukup tebal. Dan di sini untuk suara drag clicker yang dihasilkan terdengar louder banget mamen. Ini kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 itu ada di 8,5 untuk reel sekecil ini. Kita dengar dulu untuk drag clicker sound dari reel Zero Gravity ini. Pada bagian land roller di sini dia terpasang presisi. Ini space-nya tipis sekali, presisi banget, juga sensitif dia. Kemudian pada bagian land rollernya dia menggunakan bahan aluminium. Harusnya ini G1 ya, atau 6061. Kemudian pada bagian dalam ini dia udah menggunakan support satu buah ball bearing dan ada satu juga bushing. Bushingnya berbahan ABS, dan untuk ball bearing sih dia udah menggunakan stainless steel di sini kalau saya lihat untuk ball bearingnya ini. Dan untuk size-nya ini ball bearingnya ada di 3,5 kali 7 kali 2. Siapa tahu kalian yang mau upgrade menjadi 2 ball bearing, segitu ukurannya. Dan untuk kinerja dari line rollernya ini udah saya cek ya. Untuk pergerakan mainline cepat, lambat ataupun tersendat-sendat, untuk line rollernya sudah memberikan reaksi yang baik sekali. Kemudian untuk reel ini dia juga sudah memenuhi standar shield water resistant. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan pada reel ini. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut sini harusnya di bagian dalam situ juga ada karet sealnya. Nanti akan kita bongkar dan saya cek ya. Kemudian di bagian handle ini juga ada karet sealnya yang berbentuk mangkok, dan di bagian AC cap-nya juga ada karet sealnya. Untuk berat reel Zero Gravity size 1000 ada di 141 gram, dan langsung aja sekarang kita akan coba bongkar, kita akan lihat ya untuk internal parts dari reel ini. Apakah gokil? Karena kalau nggak dibongkar sih nggak sah ya kalau kata teman-teman. Di bagian spool support ini dia juga pakai stainless steel ball bearing mamen. Tuh, ukurannya harusnya sama kayak di line roller, 3,5 kali 7 kali 2, tuh kan sama untuk ukurannya. Nah ini nih di bagian rotor nutnya di dalam udah ada karet sealnya tuh. Jadi ada ya karet sealnya mamen. Oke, di sini pada bagian main shaft ini udah terbuka mamen. Main shaftnya menggunakan bahan stainless steel 316, bagus punya bahan. Kemudian di bagian one way system di sini, oh ini nih.
jatuh udah body trimnya. Body trimnya ini metal men, ini metal bahannya ya. Oke, kemudian di bagian one way system ini terdiri dari beberapa part nih. Ada babysitter, kemudian ada ball bearing, kemudian di sini ada one way bearing one way, ada one way clutch. Bearing one way-nya bagus men. Ini pakai berapa? 6 roller bearing di bagian dalam, tapi ini udah bagus ya. Ini kayaknya udah stainless steel juga harusnya ya. Kemudian ini ada one way clutch. Lalu untuk pinion gearnya dia pakai bahan brass seperti biasa. Kemudian untuk ball bearingnya juga stainless steel men. Nah, keren banget ya. Reelnya nggak sampai 300.000 loh. Udah pakai full stainless steel ball bearing. Belum full. Ini saya cek dulu bagian drive gearnya nanti. Soalnya saya belum lihat untuk drive gearnya. Ini pakai size di 5,5 kali 12 kali 4. Soalnya tadi waktu kita cek di bagian line roller, support spool dan juga ini one way-nya dia udah stainless steel men. Nah, ini di bagian support untuk ball bearing. Iya, stainless steel. Kayaknya full stainless steel ini men untuk ball bearingnya. Keren ya. Di bagian drive gear, ini dia pakai bahan zinc standar sih untuk drive gearnya. Ya wajar lah 200-an ribu men. Untuk asnya dia pakai bahan ini ya, bahan apa namanya? Stainless steel. Di bagian gearnya itu dia pakai zinc dan di sini juga untuk idle gearnya dia pakai zinc juga ini. Nah, kemudian untuk size-nya ini saya akan coba ukur juga. Panjang asnya di 28,59, diameter kanan 677, diameter kiri 677 sama, lebar drive gear 2341. Kemudian untuk tebel giginya di 1,63 mili, idle gearnya ada di 10,12 mm. Kemudian di bagian oscillating slider dia udah disupport dengan 2 buah slider guide, keren. Satu slider guide aja udah bagus men. Ini dia pakai 2. Biasanya kalau 2 ini dipakai di reel size 4000, 5000, 6000, dia pakai 2. Tapi ini di size 1000 dia pakai 2 men. Jadi udah sangat bagus sekali. Pergerakan dari oscillating slidernya akan jauh lebih presisi untuk mendorong dan menarik main shaft keluar masuk dari bodinya. Kemudian untuk oscillating slidernya di sini dia pakai bahan zinc juga. Lalu kita akan lanjut lagi di bagian oscillating gear, dia udah disupport dengan 1 buah skrup. Nah, ini dia akan membuat pergerakan dari oscillating gearnya ini akan lebih presisi, dia enggak geser. Kemudian untuk oscillating gear, apakah disupport? Iya, disupport juga dengan 1 buah ball bearing. Ball bearingnya juga pakai stainless steel, cuman saya nggak bisa copotin, ini keras men, keras dia. Untuk support drive gear dia pakai size di 6,5 kali 11 kali 3, sama, kiri kanannya sama untuk ukurannya. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini di sini ada 6+1, kita akan hitung line roller, support spool, pinion gear, drive gear dan juga di oscillating gear plus satunya ada pada bagian one way. Udah bener banget. Dan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet, aman. Nah, ini washer untuk bagian clickernya. Kemudian apalagi ya, di bagian ball bearing sih wajar, itu bereaksi keras, one way clutch juga wajar. Selain daripada itu, ini terbilang aman semua men. Di skrupnya ini, skrupnya aman. Skrup ini aman juga men. Udah full stainless steel. Jadi terbilang untuk spare partnya reel ini gokil ya. Harganya itu 200-an ribu. Tapi untuk spare partnya itu udah bener-bener support sama SW loh. Ball bearingnya ini, ball bearingnya stainless steel. Spare partnya cuman ini yang bereaksi keras terhadap magnet. Yang lainnya itu udah terdiri dari bahan-bahan stainless steel kurang lebih men, antara perpaduan antara 304 dan juga 316. Dan juga terbilang sih untuk reel ini keren sih. Di harga 200-an tuh keren men. Saya bilang ini keren, asli gokil ini men. No komplain banget, dan ini masuk di kelas worth it banget karena untuk reel ini harganya itu nggak sampai 300 ribu loh.
paten, ini paten. Saya bilang ini paten. Ini adalah salah satu reel di under 300.000 dengan spare part terbaik yang pernah saya bongkar sih. Oke, jadi sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Oke, Mamen. Jadi tadi kita udah lihat ya untuk spesifikasi, fitur-fitur, mekanisme internal dan external parts dari reel Zero Gravity ini, dan untuk reel ini bisa saya bilang sih ini menjadi reel terbaik under 300.000, Mamen. Kalau kemarin itu kita sempat dihebohkan sama si itu ya Kenzie Grace yang menawarkan sebuah reel dengan spare part yang luar biasa. Tetapi Kenzie Grace kalau kita bandingkan dengan si Zero Gravity ini, dia kalah di bagian ball bearingnya. Untuk ball bearing pada Zero Gravity ini dia udah menggunakan full stainless steel ball bearing. Gokil parah, Mamen. Pada bagian drag systemnya pun dia udah menggunakan bahan karbon yang premium punya. Kemudian juga dari susunan sistematik dari reel ini bisa dibilang ini udah gokil parah sih. Menggunakan dua slider pada bagian oscillating slidernya, dan juga perpaduan beberapa konsep-konsep spare partnya ini membuat reel ini kayaknya bisa saya bilang sih menjadi sebuah reel terbaik under 300.000 saat ini. Kemudian untuk hal lain yang membuat reel ini menjadi makin keren ya, kita bisa memaintenance-nya dengan sangat mudah sekali, Mamen. Jadi tinggal kita buka 3 skrup body ini, 1, 2, 3, maka kita udah bisa menggapai ke bagian-bagian internal part untuk reel ini, Mamen. Karena untuk bagian side plate-nya ini dia tidak terhubung ke bagian leher untuk bodinya. Ini kalau kita buka, ini bisa langsung dibuka. Tuh. Nah, sesimpel itu. Jadi kita bisa memaintenance tanpa harus bongkar total seluruh bagian dari reel ini. Dan untuk ketersediaan spare part sih saya kurang tahu apakah dia ada atau tidak, tapi biasanya sih dari Xerox itu akan menyediakan ketersediaan spare part. Tapi kalau saya pribadi menilai untuk produk ini, walaupun dia ada atau tanpa spare part, untuk produk ini sangat worth it sekali kita miliki, Mamen. Karena under 300.000, terus terang under 300.000 untuk reel ini sangat murah banget sih. Walaupun dia tanpa spare part, tetap akan saya beli, Mamen. Dan kalau kalian tanya untuk Zero Gravity ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa, yang pasti casting untuk bermain kolaman pun cocok. Untuk size besarnya sayangnya saya nggak terima, saya nggak ada, Mamen. Jadi saya tidak bisa memberikan penilaian saya kepada kalian semua untuk size besarnya gimana gitu kan. Karena untuk sebuah perpaduan sistematik antara reel kecil dan reel besar itu dia akan berbeda-beda sih harusnya. Dan kemudian selain daripada itu untuk bermain light jigging, kemudian bermain dasaran, bottom, rock fishing ini juga bisa. Untuk joran cocok di size 1000 kalian bisa gunakan joran di 26 lb, 410 lb, 715 lb masih oke. Kemudian untuk PE yang cocok kalian bisa gunakan PE 0,8 hingga ke PE 2 lah. Kemudian untuk spot saltwater freshwater itu udah libas habis, dan untuk harga Zero Gravity ini dibanderol di range harga 200-an ribu aja. Itu saya cek di toko online di sekitar 280-an ribu aja. Jadi menurut saya buat teman-teman yang lagi cari reel di range harga under 300.000 ini menjadi rekomendasi terbaik saat ini, dan gercep aja karena nggak lama, saya yakin sih untuk reel ini nggak lama bakalan goib, Mamen. Bakalan habis lagi di pasaran karena barang bagus itu jarang ada yang bertahan lama di pasaran, Mamen. Oke lah, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Mungkin buat teman-teman semua yang berminat untuk memiliki Zero Gravity ini, untuk link pembelian nanti akan saya sematkan di deskripsi saya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.